Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini pada maghrib yang penuh barokah ini di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa kesempatan tentang kesehatan sehingga kita jadi orang yang terpilih untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita dan aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, enaknya kita lanjut di surat-surat pendek dari surat An-Nas ke atas atau dari Al-Baqarah. Kalau dari surat An-Nas mungkin ada manfaatnya, mungkin nanti ada yang bapak-bapak ingin kami rumahnya kan. Kalau Al-Baqarah panjangan, jarang kita baca kecuali kadang-kadang bulan Ramadan kita baca. Kalau surat pendek insyaallah bermanfaat karena kita baca terus. Waktu sholat kita 5 waktu kita pasti menggunakan surat-surat pendek. Walaupun itu cuman kulhu terus ya, maghrib kulhu, isya kulhu lagi ya. Tapi ada manfaatnya kalau misalkan bacaan itu benar. Tak apa-apa kulhu terus, yang penting benar ya. Yang itu bernilai pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bagian para sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah mengatakan maksud dari warattilil Qur'ana tartila ini adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan huruf makhrajul hurufnya, itu maksudnya. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari surat-surat dalam Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita gitu ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke surat An-Nas, ada baiknya kita mengirim Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, silakan bapak-bapak ibu-ibu buka surat An-Nas, surat nomor 114, surat paling terakhir ya. Perhatikan lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat An-Nas. A'udzu birabbin nas. Nah, biasanya
Qul a'udzu birabbin nas. Yang sering terjadi kesalahan itu di awal dan di akhir. Di lafaz qaf, qul. Ada yang biasa saja pakai kaf, dia qul katanya. Qul. Salah. Huruf qa itu lebih dalam dari ka. Kalau ka biasa ka di sini pangkal. Ka. Ya. Ka ini. Kalau qa sebenarnya sama saja ketika di sini. Tapi agak lebih ditekan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menyebut lafaz qul ya. Qul. Nah, dengan qul itu hati-hati, beda arti. Kalau qul itu qul pakai yang qaf itu artinya katakanlah ya. Kalau qul pakai kaf itu artinya makanlah. Nah, itu mubah arti itu bahaya. Hati-hati. Dan itu kesalahannya jali kalau dalam Quran. Kalau jali itu fatal, bisa mendapat dosa pelakunya yang baca ya. Qul sama kul beda karena mengubah arti, fatal. Kalau qul itu artinya katakanlah, kalau ini kul makanlah. Nah, artinya beda. Itulah makanya kita perlu memperhatikan huruf qa dan ka. Qa ya. Jadi qul dalam qa qiqu baqa. Coba kita tulis kayak itu. Kita belajar makhrajul huruf dulu ya. Huruf qa. Qa qiqu baqa. Nah, sampai sini aja. Baqa. Nah. Coba. Qa qiqu baqa. Qatiqu baqa. Qul coba qul. Nah, qa ya, pakai qa. Jadi qul a'u ya. Nah, perhatikan di a'u kayak sama dengan lafaz ta'awudz tadi, a'udzu ya. A'u. Kayak ini tulisan a'u, hamzah dan ain. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabb. Nah, pendek. Du pakai ta. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa binnya didengungkan? Karena di sini ada namanya gunnah. Gunnah itu apa? Apabila ada nun bertasdid. Nah, ini nunnya kan ada tasdidnya. Tasdid itu apa? Tasdid itu kayak tanda W ini, nah, W. Nah, ini tasdid namanya. Nah, sabdu. Kalau sabdu di huruf lain itu tidak ada hukum dengungnya, tidak ada gunnahnya. Kalau ada tasdid atau sabdu di huruf nun atau huruf mim, maka dia didengungkan. Nah, 2 sampai 3 harokat dengungnya. 2 sampai 3 harokat. Bagaimana menghitung 2 harokat sampai 3 itu? Kita pakai ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai ketukan ketiga baru kita pindah ke nas. Ya. Binnya dengung, bin, atau pakai hitungan tapi jangan cepat, jangan kayak ini, tapi bin nas itu kayak hitungan. Ketukan itu namanya ya. Perhatikan sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah di setiap nun bertasdid itu harus dengung kayak itu? Iya, jawabannya adalah iya. Kalau ketemu nun bertasdid maka didengungkan, namanya gunnah musyaddada atau biasa disebut gunnah saja, gunnah itu saja. Gunnah itu artinya dengung ya. Dengung itu bagaimana? Kayak tadi dihitung ketukannya. Bin nas gitu ya. Dihitung. Baik, kita sama-sama dari ayat pertama ini. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin. Nah, ada yang kecepatan kan langsung pindah dia bin nas katanya. Itu tidak didengungkan. Agak ditahan 3 detik atau 3 harokat. Bin nas, binnya ditahan. Bin ya. Perhatikan sekali lagi. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin. Belum pindah.
Masih binnya lama. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan dulu nas Pak ya, bin dulu. Bin itu yang penting. Itu dengungnya di situ, gunahnya di situ. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, kita tes. Tadi yang boleh? Lanjut Pak. Nah, 2 orang saya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'u lagi, qul a'u. Ulang Pak ya. Qul a'udzu birabbin nas. Bin. Nah, itu baru 2 harokat ya, tapi tidak masalah. Agak kurang lama di binnya. Bin nas. Coba qul a'u Pak. Sekali lagi Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ditahan kayak itu maksudnya. Satu lagi, contoh boleh? Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya gunnah, dengung ya, kayak itu dengung itu. Jadi ditahan dulu, ditahan 2 sampai 3 harokat. Nah, ada lagi cara membaca ta'awuz, basmalah dan ayat pertama dalam Quran itu boleh juga langsung disambung. Kayak tadi kan, kayak kita menyambungkan ta'awuz dan basmalah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga langsung kita sambung di ayat pertama. Seluruh surat dalam Al-Qur'an boleh kita sambung. Contoh ini di ayat pertama An-Nas ini ya, kita tulis dulu. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabbin. Kalau salah tulisan boleh diprotes karena aku enggak nengok lagi, langsung tulis deh. Jadi ayat 1 ta'awuz, basmalah dan ayat pertama ini bisa disambung langsung tiga-tiganya Pak. Kalau nafas kita mendukung. Apalagi kalau kita bacanya cepat kan, boleh langsung kita sambungkan tiga-tiganya. Bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nafas yang panjang tadi ya. Kalau kita cepat, tidak aku tadi lambat, bisa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa. Karena cepat. Kalau kita nak cepat-cepat ibaratnya, harus sesuai tajwid tapi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Itu yang harus diperhatikan. Hi-nya cuma 2 harokat. Himikul. Mi-nya pendek. Jangan dipanjangkan, jangan himikul. Salah. Mi-nya cepat. Mikul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Kita coba ke Pak ya. Kita sambung juga loh dari ta'awuz, basmalah sampai ayat pertama ini ya. Tarik nafas panjang-panjang Pak. Yuk. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lumayan juga Pak ya. Itu cara kalau nak cepet. Kalau nak santai yo kayak biasa wae di wakaf galau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang biasa, yang lambat ya. Boleh cak itu. Itu kami cuma ngajari yang pengen cepetnya cak mano itu Pak ya. Boleh dan tidak haram, tidak apa-apa. Boleh. Hukumnya boleh. Baik, tadi ayat pertama, kita lanjut ke ayat kedua. Di ayat kedua ini seringkali salah di lafaz ma. Ma-nya sering dipanjang-panjang ke, padahal itu ma-nya pendek.
Bagaimana ma yang panjang? Itu di surah Al-Fatihah ayat keempat ya, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaum. Beda ini Pak, ini ma-nya panjang, Maliki. Ma-nya panjang. Kalau di An-Nas ini ma-nya nyambung kan? Maliki. Nah, ma-nya nyambung. Jadi ini pendek. Malikin Nas ya. Atau lebih jelasnya lagi, kadangkala di Al-Fatihah itu ma-nya tetap disambung tapi ma-nya dikasih harokat panjang kayak ini. Maaf, nah ini dikasih kayak mad badal itu ya, malikin. Nah, itu kayak mad badal jadinya. Apa yang dibadal ini? Yang dibadal adalah alif. Mad tabii alifnya dibadal dengan kayak itu tandanya. Nah, ini di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalau mau di versi lain kayak ini, Malikin, panjang emang banyak kan? Ada matobi alif di sini. Tetapi kalau di ayat kedua surat An-Nas itu ma-nya langsung nyambung ke huruf la. Jadi dia tidak ada hukum panjang di situ, pendek. Malikin, jadi dibaca cepet, Malikin gitu. Ya, bukan Malikin, salah, yang benar Malikin, cepet. Malikin Nas, nakinnya tetap dengung karena itu nun tasydid tadi, gunnah ya. Malikin Nas ya, kinnya lama, kin Nas. Kenapa? Karena itu gunnah. Coba kita ulangi sekali lagi di ayat kedua ini. 1, 2, 3. Malikin Nas. Oke, jangan panjang ya, jangan malikin. Jadi yang selama ini panjang salah. Yang benar adalah pendek. Malikin, Malikin Nas. Oke, kita langsung loncat ke ayat ketiga. Ilahin. Nah, tetap dengung hinnya. Ilahin Nas. Perhatikan lagi, perhatikan dulu. Ilahin Nas. Coba 1, 2, 3. Ilahin Nas. Coba kita tunjuk 2 orang lagi baca ayat 1 sampai 3. Boleh ibu-ibu juga? Mau coba? 2 orang. Silakan. Kemik Pak. Langsung ya. Ya, dari Qul A'udzu boleh. Dzubi Rabbi, banyak itu ada tasydid Pak ya. Sabdu, jadi B-nya double. Dzubi Rabbin. Dzubi Rabbin. Jangan Dzubi Rabbin, tapi Dzubi Rabbin. Rabbin. Coba Qul A'udzu bi Rabbin. Rabbin. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, terus Malikin nas. ya. Ilahin nas. Ya, boleh. Satu lagi boleh ibu-ibu atau lanjut bapak-bapak, enggak apa-apa. Silakan Pak. Nah. Ya, dari ayat pertama Bu, boleh? Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Ya, ilahnya jangan terlalu panjang ya, 2 harokat saja lahnya Bu ya. Ilahin, lewat. Ilahin, jangan ilahin, panjangan itu. Ilahin nas. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan di ayat keempat surat An-Nas ini. Perhatikan di lafaz min. Nah, min. Min itu nun mati kan? Ada nun mati dia itu kan? Nah, huruf na yang sukun. Huruf nun sukun ada hukumnya dia dalam ilmu tajwid. Tidak boleh sembarangan ketika di dalam Quran itu ketemu dengan nun sukun ini. Setiap ada nun sukun,
Perhatikan huruf setelahnya apa. Kebetulan di surat An-Nas ini bertemu dengan huruf sya. Nah, maka teorinya apabila ada nun mati bertemu dengan huruf sya, maka dia disebut ikhfa. Ikhfa. Apa arti ikhfa? Samar. Samar tuh remeng-remeng antara jelas sama tidak. Nah, ya. Bagaimana? Cak ini caranya. Nunnya dari tidak jelas, bukan min, bukan min, tapi mil. Kenapa cak itu? Karena kita sudah siap-siap nyebut huruf setelahnya. Saya sudah siap-siap kita nyebut sya. Sya di mana letaknya? Di sini kan. Jadi kita langsung bentuk huruf sya sebelum waktunya. Nah, sebelum kita nyebut sya itu disamar didengungkan dulu, kayak tadi kita An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin, tadi kan didengungkan dulu. Jadi kita dengung selama 2 sampai 3 harokat juga. 2 sampai 3 ya. 3. Kalau 2 tuh kadang-kadang kecepatan. Jadi 3 kalau antum. Jadi syar. Nah, dengungkan dulu ya. Syarril. Nah, itu sering salah juga, syarril. Ada orang tuh dibalik, dia salir gitu ya. Dibalik. Karena nggak bisa nyebut r, ro ya. R. Syarril. Turun ke bawah karena itu ro-nya tipis. Syarril waswasil khonnya juga dengung. Nun tasdid kan, kayak tadi hukum pertama, nun bertasdid. Khonnas. Oke. Perhatikan juga di wanya yang kedua itu panjangnya cuma 2 harokat, tidak boleh lebih. Matobi'i alif namanya ya. Ada alifnya di huruf wanya. Wasil. Jadi wasil ya. Wasil 2 harokat saja. Kami ulang, mim itu syarril waswasil khonnas. Coba 1, 2, 3. Min syarril waswasil khonnas. Oke, jadi khonnya dengung. Khonnas. Ya, 2 sampai 3. 2 harokat sudah benar, tapi lebih baik 3 harokat ya. Min syarril waswasil khonnas. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khonnas. Oke. Nah, kami kira cukup dulu sampai ayat keempat ini, Pak ya. Mari kita ulang bersama-sama dari ta'awuz basmalah sampai ayat keempat ini. Ini ta'awuz basmalah diwakaf saja, jangan disambung ya. Nanti Pak ini bro, ada yang kena asma bahaya. Oke, kita wakaf semua ya. Dari ta'awuz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Gitu. Baik, mungkin hanya ini sampai ayat 4 dulu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, diulang-ulang terus di rumah, insyaallah lama-lama hafal ya. Nah, hafal ayatnya sudah terang tentu, tapi tajwidnya tadi belum tentu ya. Tergantung prakteknya dan sering dilatih di rumah. Termasuk huruf-hurufnya tadi kan agak susah, a, sya, to itu ya. Dilatih di rumah insyaallah
lama-lama terbiasa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.